Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan saya Rapika Dewi Septia dari PKBM Go Digital. Nah, teman-teman, mata pelajaran kita hari ini adalah sosiologi dengan tema konsep dasar dan etika riset atau penelitian. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah membekali teman-teman untuk menjadi peneliti yang cerdas, etis, dan akurat dalam mengumpulkan informasi sosial. Target kita hari ini yang pertama itu membedakan. Kita harus memahami perbedaan mendasar antara data fakta atau opini dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengidentifikasi. Kita harus mengenal jenis data, data primer atau data langsung dari sumber, dan data sekunder atau data kutipan seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menerapkan, memahami etika dasar seperti sopan santun, izin, dan menjaga privasi narasumber kita. Ketika kita melakukan riset atau penelitian, apakah teman-teman pernah mendengar kabar burung? Kabar burung itu adalah kabar yang belum tentu terbukti kebenarannya. Kita sebagai peneliti itu harus bisa membedakan apakah itu informasi fakta atau hanya sekedar opini dari seseorang. Nah, tugas kita adalah membedakannya. Kuncinya adalah dengan data. Data inilah yang bisa membuktikan apakah ini memang fakta atau hanya sekedar opini semata. Tanpa adanya data, Anda hanyalah sebuah opini. Berarti yang kita katakan itu tanpa adanya data yang jelas atau yang akurat itu merupakan opini semata. Konsep dasar data fakta dan opini. Data fakta itu adalah data yang benar-benar terjadi dan terbukti serta bersifat objektif. Objektif ini adalah berdasarkan fakta dan terbukti tanpa adanya unsur opini, perasaan atau prasangka pribadi. Contohnya harga cabai di pasar Panorama itu 40.000 per kilogram. Nah, ini dapat dibuktikan dengan diceknya angka. Sedangkan opini atau pendapat adalah pandangan atau perasaan seseorang yang bersifat subjektif atau relatif bagi tiap orang. Contohnya, harga cabai hari ini sangat mahal dan menyusahkan. Kata mahal itu relatif bagi setiap orang. Dan hal tersebut merupakan opini. Jenis data berdasarkan sumbernya. Data itu kalau berdasarkan sumber ada dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber pertama. Contohnya kita melakukan wawancara dengan pedagang yang ada di Panorama. Itu merupakan data primer. Sedangkan data sekunder itu data yang sudah ada dan kita tinggal mengutipnya. Contoh seperti mengutip yang di buku, di koran, di internet, dan lain sebagainya. Itulah yang membedakan data primer dan data sekunder. Etika penelitian sosial ada tiga. Yang pertama itu izin, yang kedua itu privasi, dan yang ketiga itu adalah sopan. Izin di sini, sebelum kita memulai penelitian, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang atau instansi yang ingin kita teliti. Yang kedua adalah privasi. Kita harus menjaga rahasia pribadi narasumber tersebut. Jangan sampai rahasia pribadi narasumber kita itu kita sebarluaskan melalui hasil penelitian kita. Yang ketiga adalah sopan. Kita menggunakan bahasa yang baik dan santun dalam berkomunikasi atau ketika melakukan wawancara dengan narasumber yang kita teliti tersebut. Jadi itulah etika penelitian sosial. Adab bertamu. Sebagai peneliti yang baik, kita harus punya adab ketika kita mengumpulkan informasi atau bertamu kepada narasumber kita. Yang pertama itu salam. Mulailah dengan salam yang tulus dan jangan dulu masuk ke topik. Yang kedua, basa-basi. Tanyakan kabar terlebih dahulu, jangan kita langsung menodongkan pertanyaan inti kita. Yang ketiga itu posisi duduk. Kita harus sopan santun dalam duduk dan terutama saat berhadapan dengan tokoh masyarakat yang lebih tua.
Jadi teman-teman, kita harus menjaga adab dalam bertamu kepada narasumber kita. Mari kita melakukan diskusi kasus integritas. Integritas adalah konsistensi bertindak yang sesuai dengan norma, nilai yang dibuktikan dengan kejujuran. Contohnya, apakah boleh jika teman-teman merekam secara diam-diam? Coba teman-teman bayangkan jika teman-teman sedang mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi, tapi informasi tersebut sensitif. Tapi teman-teman lupa meminta izin kepada narasumber tersebut untuk merekam. Apakah etis teman-teman merekam secara diam-diam untuk mendapatkan data agar tak hilang? Bagaimana dampaknya jika narasumber tersebut tahu? Tentu saja, jika narasumber tersebut tahu, dia akan merasa dikhianati, dia akan merasa dipermainkan karena itu merupakan informasi yang sensitif dan dia tidak akan mau lagi untuk diwawancarai selanjutnya. Untuk itulah, kita sebagai pewawancara harus melakukan adab atau etika penelitian seperti sebelum melakukan penelitian atau sebelum memulai perekaman atau apapun itu kita harus meminta izin terlebih dahulu, menjaga privasi dan menjaga sopan santun. Bayangkan kalau itu terjadi. Semoga kita tidak melakukan hal tersebut. Jadilah peneliti yang cerdas, yang sopan santun dan beretika. Tugas untuk teman-teman semuanya. Teman-teman lakukan observasi di lingkungan teman-teman. Lokasinya warung, pos ronda, atau taman. Teman-teman lakukan observasi 15-30 menit di tempat tersebut. Yang kedua, observasi non-partisipan atau amati tanpa bertanya di lokasi tersebut. Teman-teman hanya mengamati sekitar. Yang ketiga adalah catat apa yang teman-teman lihat dan didengar dan dirasakan. Kalau itu memang fakta. Itu saja tugas teman-teman untuk minggu ini. Nanti minggu depan kita bahas. Jadi teman-teman, dalam melakukan penelitian, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja, sedangkan data yang jujur lebih berharga daripada data yang bagus tapi palsu. Untuk itulah dalam melakukan penelitian kita butuh kejujuran dan data yang jujur yang kita hasilkan. Bukan hanya data yang bagus tapi palsu atau hasil rekayasa semata. Sejauh ini apakah teman-teman ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan kasih komentar di bawah atau chat saya di WhatsApp grup. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.